Rai. Oke. Ya mau coba bareng toh. Kelompok keluar dari dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy. Salam. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan membawakan presensi pada malam hari ini. Kelompok kami terdiri atas Ardan, Yumijo Ajigawa, Rifki Junda, saya sendiri Muhammad Ismail Fatah, ada Naufal Fakih Hussein, Yang Saputra, dan Rakyat Delvi Veda. Pada presentasi kali ini akan dilanjutkan dengan bawaan materi. Oke, kepada saudara kami Mas Ardan. Waktu dan tempat kami persilakan. Pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamis sebuah negara yang berisi keuletan dan keinginan untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mengancam identitas, integritas, Ayo. Fungsi ketahanan nasional. A. Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar. Ketahanan nasional sebagai keadaan dinamis yang mengacu pada kondisi yang ada di lingkungan masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. B. Ketahanan nasional sebagai pola dasar pembangunan nasional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara sehingga membutuhkan aspek kesejahteraan dan keamanan. C. Ketahanan nasional sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Ketahanan nasional sebagai metode berpikir, artinya pertahanan nasional dapat dijadikan pendekatan khas untuk mendekatkan metode berpikir lainnya. Dalam hal ini, ketahanan nasional memandang Gatra sebagai salah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Selanjutnya. Oleh Rifki Junda. Slide berikutnya. Slide selanjutnya. Pokok-pokok pikiran tentang ketahanan nasional. 1. Manusia berbudaya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang pertama-tama berusaha menjaga, mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Sebagai salah satu makhluk Tuhan, manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berpikir, akal, dan berbagai keterampilan. Manusia senantiasa berjuang mempertahankan kelangsungan hidup serta berupaya memenuhi kebutuhan material maupun spiritualnya. 2. Tujuan nasional. Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena suatu organisasi, apapun bentuknya, akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Demikian pula halnya dengan negara dalam mencapai tujuannya. Karena itu, perlu ada kesiapan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Falsafah dan ideologi bangsa. Hal tersebut tampak dari makna falsafah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang hak asasi manusia, cita-cita bangsa, dan juga hak kemerdekaan bangsa. Next.
Sifat-sifat ketahanan nasional. Mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya dan kemampuan dan kekuatan dengan keuletan dan ketanggung-jawaban yang mendorong prinsip tidak mudah menyerah serta tumbuh dan integritas kepribadian bangsa. Kemandirian ini berfungsi untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Berkewibawaan. Perwibawaan harus dipertimbangkan oleh pihak lain dan memiliki daya pencegah. Baik. Yang ketiga, dinamis. Ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Sesuai dengan hakikat dan pengertian ketahanan nasional bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang keempat, manunggal. Manunggal adalah sifat antara trigatra, yaitu aspek alamiah, dan pancagatra, aspek sosial. Seluruh aspek sosial dapat dicampur adukkan, tetapi integrasi harus dilaksanakan selaras dan serasi. Yang kelima, berubah menurut waktu. Artinya, suatu bangsa tidak terus-menerus tetap, melainkan dapat meningkat dan menurun sesuai kondisi negara itu sendiri. Next. Unsur ketahanan nasional. Unsur dalam ketahanan nasional meliputi konsepsi, pedoman, dan kesejahteraan serta keamanan. Next. Konsepsi ketahanan nasional adalah pedoman untuk meningkatkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan, namun tidak melepaskan aspek keamanan. Yang kedua, pedoman yang digunakan adalah astagatra, yaitu sebuah hubungan yang saling terkait satu sama lain dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Dan yang ketiga, kesejahteraan adalah kemampuan bangsa untuk menciptakan kemakmuran bagi warga negaranya secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Next. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, kesejahteraan dan keamanan. Kedua, komprehensif integral. Yang ketiga, mawas ke dalam keluar. Yang keempat, kekeluargaan. Cara mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional. Ketahanan nasional pada beberapa aspek harus diwujudkan untuk menjaga keamanan negara dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. 1. Aspek ekonomi. Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi memerlukan pembinaan sebagai berikut. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara melalui ekonomi kerakyatan.
2. Ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free like, liberalis, etatisme, dan monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor. 2. Aspek sosial budaya. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan sosial budaya warga negara Indonesia perlu 1. Kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang berselaras, serasi, dan seimbang, serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. 3. Aspek ilmu pengetahuan. Untuk mencapai percepatan kemandirian dan kesejahteraan berbasis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dilakukan lewat penguatan tempat pilar knowledge based economy, yaitu sistem pendidikan, sistem inovasi, infrastruktur masyarakat, informasi, kerangka kelembagaan, peraturan perundangan, dan ekonomi. Perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, mewujudkan tumbuhnya masyarakat yang berbudaya IPTEK. 4. Aspek ideologi. Aspek ideologi, upaya memperkuat ketahanan ideologi memerlukan langkah pembinaan berikut. 1. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Pendidikan moral Pancasila. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila. Lima. Aspek pertahanan dan keamanan. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional, setiap warga negara Indonesia perlu memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional. Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Aspek politik. Pada aspek politik terdapat dua bagian, yakni aspek politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri. 1. Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum. 2. Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. 3. Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Politik dalam negeri. 1. Hubungan luar negeri ditunjukkan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang. 2. Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan sistem pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. 4. Perjuangan bangsa Indonesia yang menyangkut kepentingan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, selesai.